Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Yeye Otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara setting spion yang pas ya. Nah, ini versi saya ya. Jadi nanti apabila ada yang mungkin kurang berkenan dengan pendapat saya, mungkin sah-sah saja ya, kalau punya pendapat lain. Jadi ini cara setting spion yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam menyeting spion mobil itu sebenarnya ada fungsinya masing-masing ya, sesuai kebutuhan ya. Jadi kita bisa setting spion terlalu agar pandangan lebih jelas melebar ke samping atau melebar ke sisi mobil gitu, atau pandangan ke bawah. Jadi itu nanti ada settingannya dan fungsinya masing-masing. Oke, jadi kita langsung saja ya. Ini kita lihat ini settingan spionnya saya, spion yang saya pakai. Kita lihat ya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau biar lebih jelas kita buka dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita cara setting spionnya seperti ini ya. Dia jadi lebih banyak ke arah bodi ya. Nah, jadi posisinya dia ini kita posisikan lebih banyak ke arah bodi. Ini kalau kita jalan di perkotaan, nah seperti ini, kita jalan di daerah perkotaan yang padat, lebih baik settingannya seperti ini ya. Untuk settingan spionnya lebih banyak ke arah bodi mobil kita ini, karena agar di saat kita mengendarai mobil terlihat untuk kendaraan seperti motor ya. Motor kadang mepet-mepet di dekat mobil, dekat bodi mobil kita. Jadi kalau kita setting seperti ini, dia akan lebih jelas kelihatan. Nah, untuk settingan yang di jalan tol atau jalan, kalau kita melakukan perjalanan jauh, misalnya pulang kampung atau jalan-jalan ke luar kota, kita lebih baiknya disetting ke arah seperti ini ya. Jadi kita bisa setting arahnya lebih banyak ke arah jalan ya, melebar ke jalan. Jadi agar kita bisa melihat area blind spot kita. Nah, jadi kita setting seperti ini, mungkin ya kira-kira seperti ini ya, lebih banyak ke arah jalan raya. Jadi kita bisa membedakan ya daripada settingan yang tadi. Kalau tadi kita settingan seperti ini, bentar. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya kira-kira ya. Jadi lebih banyak ke arah bodi, tujuannya untuk di daerah, dipakai fungsinya untuk di daerah perkotaan yang padat kendaraan, agar kita gampang melihat kendaraan yang ada di sisi sebelah mobil kita. Nah, kalau di jalan tol atau jalan yang lebar, nah kita bisa arahkan ke seperti ini. Jadi lebih banyak ke arah jalan, jadi biar kelihatan ya kendaraan yang ada di sebelah blind spot kita. Jadi area blind spot kita terlihat oleh sedikit spion ya. Tujuannya seperti itu. Dan di saat kita mau menyalip kendaraan, kita berpindah jalur, jadi kita bisa melihat apakah ada kendaraan di sebelah samping kita atau tidak. Karena kalau kita perjalanan jauh di area jalan tol misalnya, kita setting seperti ini, di saat kita pindah jalur, ditakutkan di saat kita mau pindah jalur ya, kita tidak bisa melihat sisi sebelah kanan atau kiri kita ya, yang area blind spotnya ya. Jadi kita bisa arahkan seperti ini biar posisi jalannya lebih banyak terlihat di spion kita. Oke, mungkin itu teman-teman bisa memahami ya maksud saya seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengarahkan ke arah bawah.
misalnya kita di saat kita mau parkir mobil, parkir mundur, biasanya kita kan bingung nih ke belakang ini patokannya lurus atau tidak, atau sudah mentok atau gimana. Kita bisa arahkan ke arah bawah seperti ini. Nah di sini kita bisa lihat nih. Nah di sini ada garis, jadi dengan kita arahkan ke bawah seperti ini, kita bisa lihat posisi body bumper kita ya, kira-kira ya. Jadi terlihat itu posisinya apakah sudah mentok belakang atau ada benda yang berada menghalangi di mobil kita, di belakang bawah mobil kita, itu lebih kelihatan. Jadi kita bisa atur di sini ya. Jadi untuk settingan mobil, settingan spion mobil ternyata bermacam-macam ya, fungsi dan pemakaiannya di waktu-waktu apal sudah ada tempatnya masing-masing ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mobil-mobil sekarang rata-rata sudah dilengkapi dengan electric mirror seperti ini ya. Ya ada yang tombolnya ada yang di sebelah sini, ada juga yang model seperti ini ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan electric mirror, jadi kita bisa atur sesuai kebutuhan dengan lebih gampang ya. Jadi sesuai kebutuhan dan cara mengatur dari sini. Dan apabila mobil yang belum dilengkapi dengan electric mirror, kita bisa atur dengan manual saja ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa paham ya dengan apa yang saya bicarakan tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi untuk fungsinya dalam menyeting spion ternyata ada fungsinya masing-masing di saat kita sesuai kebutuhan kita ya. Di saat kita mau di perkotaan, kita lebih ke arah bodi mobil kita. Untuk di perjalanan jauh, misalnya luar kota atau jalan tol atau jalan lebar, kita lebih ke arah jalan ya untuk posisi spionnya. Jadi lebih ke arah jalan agar terlihat area-area blind spot ya, area-area yang di sebelah kanan kita, sisi kanan kita atau kiri kita ya. Karena di saat kita mau pindah jalur pasti kita biasanya melihat spion ya. Nah, untuk settingan spion tengah ya, untuk settingan spion tengah kita juga bisa atur sesuai kebutuhan kita ya masing-masing. Misalnya kita mau setting ini kebetulan belum saya setting nih, karena ini kondisinya gelap ya. Jadi ini kondisinya gelap jadi tidak kelihatan. Jadi untuk spion tengah kita bisa atur sesuai ini saja ya, postur tubuh kita. Jadi kalau saya settingannya kira-kira seperti ini ya, biar kelihatan belakang. Mungkin teman-teman masing-masing punya settingan yang berbeda. Nanti untuk spion tengah terserah teman-teman mau disetting senyaman apa gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, sekedar informasi saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau misalnya teman-teman tidak mungkin tidak sependapat dengan saya, misalnya saya lebih suka ke arah jalan terus, misalnya apa ke arah bodi terus, itu hak teman-teman ya. Jadi ini hanya sharing saja, sekedar berbagi pengalaman. Apabila mungkin teman-teman ada yang mau mengaplikasikan, mungkin ya lebih baik ya menurut saya. Oke, jadi ini pendapat saya saja, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata, dalam saya membuat video ini mungkin kurang paham atau kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Oke,
Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat